Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, selamat malam. Kita akan mulai ibadah FA kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah FA kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat malam hari ini, buat kasih-Mu kepada kami Tuhan, kepada umat-Mu yang ada di rumah-rumah pada malam hari ini. Kami mau masuk dalam ibadah FA kami. Tuhan turun atas kami dan Tuhan berbicara atas kami. Apa yang Tuhan inginkan untuk diperdengarkan pada malam hari ini, Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Dan sebelum kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Bapa hadirlah bagi kami Tuhan, untuk kami menaikkan pujian, doa dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sekali lagi Bapa kami persembahkan tubuh kami. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu.
penghormatan kami bagimu Yesus. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Dan segala penghormatan kami bagimu ya Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tinggikan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah benar ya Tuhan. Sungguh Engkaulah kekuatan kami dan sukacita kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Semuanya oleh kasih anugerah Tuhan bagi kami Bapa. Bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu ya Tuhan, yang menyatukan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan,
oleh kuasa firman-Mu. Kami boleh dikuatkan ya Tuhan, kami diselamatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirlah Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, bahwa kami lebih dekat padamu, hati kami melekat padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di semeter kami Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Roh Kudus yang berbicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu Bapa. Bila setiap kami Bapa tidak ada seorang pun yang terlewatkan Tuhan, kami boleh menangkap firman-Mu, supaya firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk firman Tuhan. Haleluya. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama kita katakan amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi kita di setiap langkah kita. Tuhan memeliharakan kita, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Tuhan tidak pernah terlelap untuk menjaga setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini saya ambil firman Tuhan bagi kita, yaitu dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yang bunyinya begini. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di sini bacaan firman kita, penutupan bagi kita malam hari ini Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa kita yang bersama-sama dengan Yesus, kita selalu disertai Tuhan, tidak pernah ditinggalkan kita. Setiap langkah kita Tuhan selalu menuntun setiap kita. Tetapi biarpun kita berjalan bersama dengan Yesus, bukan tidak ada tantangan dan masalah yang tidak kita hadapi, tetapi bersama dengan Yesus kita selalu diberikan kemenangan. Yesus memberikan kita keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Tuhan, pada malam hari ini kita yang percaya kepada Yesus, yang mengasihi Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Dia selalu ada bersama dengan kita, walaupun kita melewati gelombang-gelombang besar yang bisa menakutkan kita, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Tapi sungguh kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah tertidur. Walaupun seolah-olah Dia tidur dibangunkan oleh murid-muridnya, tapi Dia tetap memperhatikan, karena Dia tahu apa yang akan terjadi. Gelombang pun diizinkan itu supaya murid-muridnya tetap melihat dan percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup meneduhkan gelombang-gelombang yang mereka hadapi. Begitu juga setiap kita Bapak Ibu. Di hari-hari ini kita sedang menghadapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar, di mana juga bukan hanya kita saja, tapi bangsa kita, bahkan seluruh dunia mengalaminya, seperti mengalami gelombang-gelombang yang menakutkan. Tetapi bersama dengan Yesus kita tidak perlu takut,
Karena Yesus menjamin seluruh kehidupan kita. Dia tidak terus memperhatikan kita. Dia pelindung dan penolong bagi setiap kita. Dialah benteng keselamatan kita yang teguh, bahkan dialah perisai dalam kehidupan kita sehingga tidak ada yang mencelakakan kita. Jadi asal hati kita tetap melekat kepada Tuhan, mata kita memandang kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kita akan dipelihara dengan kasih dan kuasa-Nya. Jadi seperti dikatakan dalam Yeremia 17, dikatakan di sana bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan dia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke batang air itu, yang tidak pernah mengalami panasnya terik dan tidak pernah layu daunnya, dia tetap hijau dan selalu berbuah pada waktunya. Jadi kita yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap berbuah pada musimnya, tetap hijau daunnya. Jadi kita tetap segar, tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi itu yang pertama. Dan kedua, jangan ada yang khawatir, karena kekhawatiran itu bisa melemahkan tubuh kita. Kekhawatiran itu bisa melemahkan jiwa kita. Jadi kita harus tetap kuat, seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan khawatir, janganlah kecut hatimu, aku akan menyertai kamu, kata Tuhan. Begitu juga firman itu disampaikan bagi setiap kita, semua kita anggota-anggota EPA yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan dijamin oleh Tuhan, kita akan dikuatkan. Jadi Yesus mengetahui segala apa yang kita perlukan atau kita butuhkan hari-hari ini. Memang situasi kita lihat memang sulit, usaha-usaha bisa banyak yang tutup, pekerjaan banyak yang tutup, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Tuhan sanggup membuka jalan bagi setiap kita, walaupun kelihatannya seperti tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan sanggup membukakan bagi setiap kita. Jadi apa yang kita perlukan dan kita butuhkan di masa-masa COVID-19 ini, pasti Tuhan yang sediakan dan mencukupkan. Seperti dikatakan dalam Filipi 4 ayat 19, bahwa Allah kita akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan di dalam kekayaan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan di ayat 13 dikatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi hari-hari ini kita perlu banyak bersekutu dengan Tuhan, perbanyak doa pujian penyembahan kita untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap kuat. Jadi Tuhan kita itu baik, Dia akan buka jalan bagi setiap kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi di Ibrani 13 ayat 5, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan kita dan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Sebab itu kita akan bisa berkata bahwa kita ada di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kita tanggung. Tuhan adalah penolong bagi kita. Jadi kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan selalu menolong kita setiap kelemahan-kelemahan kita. Jika ada di antara kita yang sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Jika ada di antara kita kekurangan sesuatu, pasti Tuhan cukupkan. Percaya saja kepada Yesus, Dia akan menolong kita tepat pada waktunya Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan berkata bahwa janganlah khawatir dalam kekeringan. Jadi
walaupun rasanya situasi yang sulit, seperti kata-kata aja pekerjaan banyak yang tertutup, usaha banyak yang tidak berjalan, tetapi Tuhan yang pelihara kita dan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Hanya satu hal yang saya minta bagi kita semua anggota-anggota HIPA Ibaran, Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah, jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya kita bisa saling menguatkan, saling menolong dan meneguhkan satu dia yang lain, supaya tidak ada yang lemah, tidak ada yang menjadi tawar hati, tidak ada yang menjauh dari Tuhan. Jadi biarlah di tiap pertemuan-pertemuan kita, pertemuan EPA, semua anak-anak, baik orang-orang tua bisa bersama-sama mulai bergandengan tangan memuji dan menyembah Tuhan, menghadirkan Tuhan, supaya Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Jadi dikatakan di Mazmur 62 ayat 2 dikatakan bahwa dan seterusnya, hanya dekat Allah saja kita tenang, hanya dalam Allah saja kita diselamatkan. Dialah kota benteng keselamatan kita. Jadi mari kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir, Tuhan mendengar setiap seruan kita. Bahkan dalam doa-doa kita, mari kita berseru kepada Tuhan, seperti dikatakan dalam Yeremia 33 ayat 3 bahwa berserulah kepadaku kata Tuhan, maka aku akan mendengar dan aku akan menjawab dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu mengerti, kata Tuhan. Jadi banyak kita berdoa supaya Tuhan menjawab setiap apa yang kita inginkan dalam Tuhan. Maka seperti katakan juga dalam Yohanes 15 ayat 7, jika kita ada di dalam Tuhan, firman-Nya di dalam kita, maka apa saja yang kita inginkan kita akan terima daripada Tuhan. Jadi inilah firman yang saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Semoga firman ini boleh tinggal dan bekerja, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan memberikan kami pengertian, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh merenungkannya siang dan malam, sehingga kemanapun kami melangkah, kami pasti berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Di dalam firman-Mu kami kuat, di dalam firman-Mu kami berhasil. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan, berkati orang-orang tua ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Begitu setiap anak-anak ya Tuhan, Engkau yang memeliharanya Bapa, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Engkau terus menuntun, memberikan hikmat, pengertian, kepintaran, kebijakan ya Tuhan. Dan segala apa yang mereka perlukan dan butuhkan Tuhan, semuanya Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin rohani kami Tuhan, baik Bapak rohani kami, Pendeta Erwa Yonan, Gembala sidang kami, Pendeta Daniel Iri Praitno dan 4 wakilnya, dan juga Gembala sidang kami di GB Tanjung Sari, Pendeta Anton Purba ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hamba-hamba ke dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan selalu menuntun, memegang mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan seluruh keluarga mereka Tuhan ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana bangsa kami Indonesia Tuhan membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hadirlah atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang sangat memulihkan negeri kami Tuhan. Engkau yang menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit Tuhan. Engkau menguatkan setiap orang lemah Tuhan, mencukupkan setiap orang-orang kekurangan ya Tuhan Yesus. Bila nama-Mu ditinggikan, diagungkan Tuhan sebangsa kami Bapa, nama-Mu dimuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu juga atas pemerintahan kami Tuhan,
baik Presiden kami Joko Widodo dan wakilnya marhum, amin ya Tuhan. Bahkan seluruh pemerintah di pusat sampai daerah-daerah ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan mereka hikmat ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, kesehatan Bapa, dan boleh mereka mampu melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kota kami, kota Medan ya Tuhan. Biar kota ini Tuhan senantiasa ada dalam damai dan sejahtera-Mu Bapa. Bahkan orang-orang dekat dengan kami ya Tuhan, orang-orang sekeliling rumah kami masing-masing ya Tuhan, bahkan keluarga-keluarga kami Tuhan yang bertelian darah setiap kami Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Bila sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan lain Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau tetap mengikat kami dengan tali kasih-Mu ya Bapa. Namun Tuhan, sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita hari ini, malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan